Hai semua, para milenial saat ini sudah banyak yang melakukan investasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi membuat semua orang lebih mudah untuk mempelajari dan memulai investasi. Salah satu instrumen investasi yang populer adalah saham. Ada beberapa istilah yang harus dipahami sebelum berinvestasi saham. Salah satunya adalah Initial Public Offering atau IPO. Apa itu IPO? Initial Public Offering atau IPO adalah proses di mana perusahaan dapat go public dengan menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Event ini bisa saja dilakukan oleh perusahaan baru yang baru merintis seperti bisnis startup atau perusahaan lama yang memutuskan untuk dicatatkan di bursa supaya bisa go public. Selanjutnya tujuan IPO adalah 1. Mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi dan meminjam uang dari bank. Tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Yang ketiga, potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internet untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan. Kelima, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go public, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan, seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Selanjutnya adalah kelebihan dari IPO. Yang pertama, membuka peluang keuntungan besar bagi perusahaan. IPO juga memiliki manfaat lain untuk perusahaan. Di antaranya, perusahaan akan memiliki suku bunga yang lebih tinggi ketika memberikan pinjaman, karena peningkatan pengawasan dari analis dan investor. Yang kedua, investor mendapatkan likuiditas. Jika kamu adalah pemegang saham perusahaan swasta, akan sulit untuk menjual saham yang kamu miliki. Bahkan lebih sulit lagi untuk menilainya. Inilah sebabnya investasi saham digadang-gadang sebagai salah satu bentuk investasi paling menguntungkan. Yang ketiga, saham IPO dapat dijual dengan cepat. Ketika saham LinkedIn dipublikasi untuk pertama kali, nilainya melejit dari $45 menjadi $94,25. Pada hari yang sama, peningkatan inilah yang menjadi daya tarik utama IPO di mata investor. Saham yang dibeli dapat dijual kapan saja, baik secara online maupun melalui panggilan telepon. Investor juga dapat membuka pemesanan terbatas dengan harga dan jumlah saham yang telah ditetapkan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Ketika perusahaan melakukan IPO, maka secara tidak langsung media dan penyedia data dan analis di perusahaan sekuritas akan sering meliput perusahaan untuk mengetahui informasi maupun berita tentang perusahaan secara cuma-cuma. Biasanya, ini dilakukan agar publik atau calon investor dapat memantau perusahaan yang akan ia beli sahamnya. Yang kelima, mendapat insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak dan penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Yang selanjutnya, syarat IPO. Yang pertama, memiliki aset nyata atau real asset minimal 100 miliar. Salah satu syarat utama untuk melakukan IPO adalah memiliki real asset minimal 100 miliar. Aset nyata ini merupakan total aset yang sudah dikurangi beban pajak. Besarnya nilai aset bisa jadi bukti kalau perusahaan tersebut mampu mengelola asetnya dengan baik, sehingga modal yang mereka dapat dari initial public offering dapat mereka kelola dengan baik juga. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang jelas. Perusahaan yang memenuhi syarat IPO memiliki struktur organisasi jelas. Kamu dapat menemukan siapa CEO-nya, orang-orang dalam jajaran direksi, dan sebagainya. Para pimpinannya juga memiliki reputasi baik dan kemampuan bisnis mumpuni. Investor juga pasti akan memilih untuk berinvestasi di company dengan pemimpin kompeten. Yang ketiga, memenuhi syarat akuntansi dan keuangan.
Perusahaan yang berencana melakukan IPO harus berjalan minimal 1 tahun dan memiliki perhitungan akuntansi dan keuangan yang terkelola rapi. Selain itu, perusahaan tidak boleh alami kerugian selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Syarat terakhir dari IPO adalah jumlah saham yang akan company tawarkan. Jumlah minimalnya adalah 150 juta lembar saham. Selain itu, jumlah minimal pemegang sahamnya adalah 500 orang. Sementara itu, harga per lembar sahamnya harus Rp100